Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian, selamat malam dimanapun kita semua berada. Senang sekali malam ini kita lanjutkan online Bible study kita, masih kitab Yeremia. Nanti Rabu depan ketemu sekali lagi kesimpulannya, ya. Tidak terasa waktu berjalan terus ke depan, tapi ini sangat baik untuk kita semua, untuk pembelajaran. Tapi sebelum kita mulai, mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, tidak henti-hentinya kami mensyukuri kesempatan yang ada dalam hidup kami, Tuhan. Kami boleh bertemu secara online, belajar bersama, online Bible study. Kami percaya semuanya ini tidak kebetulan. Semua ada rencana Tuhan untuk membentuk setiap kami. Terima kasih Tuhan. Berkati mulut hambamu ini, berkati program online Bible study ini untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, malam ini adalah sesi ke-8 Kitab Yeremia dengan tema tukang periuk dan bejana. Mungkin di antara Bapak Ibu sudah sering mendengar perumpamaan tentang hal ini. Tetapi malam ini coba kita renungkan bersama, kita belajar bersama-sama sekali lagi, dan saya percaya setiap pembelajaran kita ada sesuatu yang baru, yang sangat berdampak dalam hidup kita. Baik, kita lanjutkan lebih dulu. Ya, Bapak Ibu, saudara sekalian, kita baca dulu Kitab Yeremia pasalnya yang ke-18 ya. Kitab Yeremia pasal 18. Nanti dibaca secara lengkapnya ya. Ini kita agak cepat saja. Yeremia pasal 18. Mulai ayat pertama ya, Bapak Ibu Saudara ya. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu." Bapak Ibu Saudara, Tuhan sedang mengajar Nabi Yeremia dengan cara praktek melihat langsung tukang periuk ini. Dengan melihat langsung. Makanya disuruh pergi ke tempat tukang periuk. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Nah, barulah kita masuk ke ayat keempat, saudara. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana yang lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Jadi, terkadang apa yang dibuat tukang periuk itu rusak, tidak sesuai keinginan si tukang periuk. Nah, kalau bejana itu rusak, tidak langsung dibuang rupanya. Dikerjakan lagi menjadi bejana yang lain. Nggak yang sama, yang lain lagi. Gitu ya. Nah, itu tukang periuk itu begitu. Kemudian ayat 5, barulah firman Tuhan datang lagi. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya. Ayat 6-nya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini? Gitu. Jadi Nabi Yeremia ketika mengamati tukang periuk itu nggak langsung buang orang bejana yang rusak, dibuat lagi. Lalu Tuhan berkata, masa aku tidak bisa bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini? Gitu ya. Itu hai kaum Israel. Nah, ini suatu pelajaran penting. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah perkataan Tuhan. Firman itu perkataan atau kalimat boleh. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Jadi Tuhan mengumpamakan dirinya seperti tukang periuk. Itu ya. Ayat 7. Nah, ini perhatikan baik-baik kalimatnya. Bapak Ibu kalau baca Alkitab ya, harus teliti
dan harus tahu konteksnya, ya. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa. Apa itu? Dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan mencabut, merobohkan, dan membinasakannya. Itu ayat 7. Kadang-kadang Tuhan berkata bahwa Ia ingin menghancurkan suatu bangsa atau kerajaan. Kenapa demikian? Dijelaskan di berikutnya ayat 8. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu kepada mereka. Jadi Tuhan merancang kebinasaan karena uh, bangsa atau kerajaan itu jahat, tetapi kalau kemudian bertobat, maka Tuhan menyesal. Ini gaya bahasa, saudara. Jangan berpikir begini, Tuhan kok menyesal? Kan dia maha tahu, mana mungkin menyesal. Jangan pakai pikiranmu sendiri. Alkitab ini ditulis dengan gaya bahasa manusia. Supaya bernuansa ada perasaannya juga. Supaya kita mengerti bahwa Tuhan itu begitu mengasihi kita. Ya, jangan kalau baca itu nggak ngerti. Banyak orang itu tidak mengerti ketika membaca. Bisanya komplain, mengeluh terus. Kritik terus, padahal nggak pinter. Memang banyak orang aneh di dunia ini. Ya, ayat 9. Ada kalanya. Nah ini, sebentar. Saya bukakan ayat 9 ya. Di layar. Oh ini 7 yang tadi. Nah ini 9. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan membangun. Kalau tadi merusak ya. Ini membangun. Tadi membinasakan. Ini membangun dan menanam mereka. Tetapi ada tetapinya lagi. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Gak jadi, kamu jahat sekarang gitu. Jadi rupanya ada suatu kondisi di mana manusianya melakukan apa, Tuhan meresponinya. Begitu ya. Eh, baik. Ayat berapa? Ayat 11. Sebab itu, katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem. Saudara, kalau dengar orang Yehuda dan penduduk Yerusalem itu artinya suku apa, saudara? Benyamin dan Yehuda. Masih ingat ya sesi-sesi yang lalu ya? Cuma suku Benyamin jumlahnya dikit sehingga nggak disebut. Disebutnya Yehuda saja. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu. Dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah lakumu, tingkah langkahmu yang jahat. Dan perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Jadi Tuhan itu memberitahukan loh, mengkomunikasikan, nggak diam-diam menghukum, nggak. Seperti ayat sebelah ini, 11 ini. Aku menyiapkan malapetaka terhadap kamu. Makanya kamu bertobatlah, supaya tidak usah terjadi malapetaka. Sangat adil Tuhan itu. Memberitahukan lebih dulu sebab akibatnya. Dan apa yang harus dilakukan. Ya, jadi disuruh bertobat, saudara. Supaya tidak jadi malapetakannya. Ayat 12. Tetapi mereka berkata, tidak ada gunanya. Sebab kami hendak berkelakuan mengikuti rencana kami sendiri. Ngotot masih. Dan masing-masing hendak bertindak mengikuti kedegilan hatinya yang jahat. Coba bayangkan. Tuhan sudah memberitahu sebab akibatnya. Dikasih kesempatan untuk bertobat. Manusianya bebal. Mengeraskan hati. Yang nggak nurut. Dikasih enak nggak mau. Maunya celaka. Makanya di ayat 13-nya Tuhan berkata begini. Saya bacakan ayat 13 ya. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Cobalah, tanyakan di kalangan bangsa-bangsa. Siapakah yang telah mendengar hal seperti ini?
anak darah Israel telah melakukan hal-hal yang sangat ngeri. Ngeri loh, saudara. Ya, ayat 14. Masa sih salju putih akan beralih dari gunung Batu Sirion? Masakan air gunung akan habis, air yang sejuk dan mengalir? Ini pakai bahasa puitis, saudara. Ayat 15-nya. Tetapi umatku telah melupakan aku. Coba, salah siapa? Kalau umat Tuhan binasa, salah siapa? Coba, ya. Mereka telah membakar korban kepada dewa kesia-siaan. Mereka malah mencari dewa-dewa. Nah, mereka telah tersandung jatuh di jalan-jalan mereka, yakni jalan-jalan dari dahulu kala, dan telah mengambil jalan simpangan, yakni jalan yang tidak diratakan. Mereka dikasih kesempatan untuk bertobat, tapi tetap tidak mau. Umatku telah melupakan aku. Makanya ada ayat lain di Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal aku, tidak mengenal Allah, tidak mengenal Tuhan. Kenapa tidak mengenal? Karena mereka menolak pengenalan itu. Jadi umat yang dipilih Tuhan pun bisa binasa. Itu fakta Alkitab, jangan dirubah-rubah. Sebab ada orang yang bikin teori sendiri bahwa Allah sudah menentukan si A selamat, si B binasa. Enggak, ada sistemnya. Tuhan adil, tidak sepihak penentuannya. Melibatkan dua pihak. Ya, dibaca lagi nanti. Maka ayat 16-nya, maka mereka membuat negerinya menjadi kengerian. Coba bayangkan. Menjadi kengerian, menjadi sasaran sultan untuk selamanya. Setiap orang yang melewatinya akan merasa ngeri dan akan menggeleng-gelengkan kepalanya. Seperti angin timur, aku akan menyerahkan mereka di depan musuhnya. Belakangku akan kuperlihatkan kepada mereka dan bukan mukaku pada hari bencana mereka. Bapak Ibu ya, Tuhan nanti memperlihatkan belakangnya, bukan mukanya. Artinya tidak mau menghadapi, dibelakangi, binasa. Ya, nah, jadi pelajaran ini hendaknya bisa kita ambil sampai ke zaman sekarang. Jadi kita harus bagaimana? Jangan kalau baca Alkitab asal baca amin tapi nggak ngerti. Ya, coba kita lanjutkan dulu ya. Ya, ini ayat. Nah ini yang saya kuning-kuning ini, saudara. Bentar ya, saya kasih warna dulu ya. Ya, ini saudara. Belakangku akan kuperlihatkan kepada mereka dan bukan mukaku. Artinya Tuhan buang muka. Itu suatu personifikasi. Artinya Tuhan tidak berkenan. Gitu. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Ya. Kalau Bapak Ibu teliti membaca Alkitab, dan sebaiknya memang harus teliti, maka ada korelasi atau hubungan antara tindakan Tuhan dan respon manusia. Ada hubungannya. Nah, contohnya, kalau Bapak Ibu baca tadi, ayat yang sudah kita baca, ada kalimat begini, tetapi apabila ada kondisi yang mengubah keputusan Tuhan. Tetapi apabila engkau bertobat, maka menyesallah aku. Maka Tuhan membatalkan hukumannya. Ya, Tuhan sangat mengasihi manusia, makanya Tuhan memberitahukan terlebih dahulu akibat ketidaktaatan. Kan dikasih tahu lebih dulu, ditegur lebih dulu, diingatkan lebih dulu, diajar lebih dulu. Nah, Tuhan akan mengampuni jika manusia minta ampun dan bertobat. Dan akan menghukum jika manusia melawan dan berbuat jahat kepada Tuhan. Sederhana sebenarnya ya. Ya. Jadi kebinasaan manusia itu adalah apa, saudara? Ya hasil atau akibat dari perbuatannya sendiri, bukan salah Tuhan. Bukan Tuhan yang menentukan, bukan. Bukan takdir. Salahnya sendiri. Dikasih kesempatan, diingatkan, diajarin kok nggak mau berubah, nggak mau bertobat. Jelas ya. Ini fakta Alkitab loh. Kalau ada orang yang ngajar lain, jangan didengerin dia. Ya, itu pasti dari si jahat itu ajarannya.
Oke, kita lanjutkan. Ya, di kitab Roma dijelaskan lagi dengan kalimat lain. Siapakah kamu, hai manusia? Maka kamu membantah Allah. Kamu tuh siapa kok melawan Tuhan? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya? Bisa nggak ciptaan, yaitu manusia, melawan penciptanya? Ya jelas nggak bisa. Ya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Bisa nggak kita komplain sama Tuhan? Tuhan, kenapa aku lahir bukan anak presiden, bukan ini, bukan itu? Nggak bisa, terserah Tuhan itu. Tetapi, apapun keadaan kita hari ini, kita bisa meresponi keadaan kita. Apakah kita mau bertobat, belajar menyenangkan Tuhan, belajar menjadi berkat bagi keluarga, bagi sesama, saling mengasihi, atau tidak? Itu kan pilihan di tangan kita. Jangan bilang manusia nggak punya kehendak bebas ya. Kita dia kasih akal budi. Jangan aneh-aneh. Manusia jelas faktanya punya kehendak bebas. Nggak usah berteori. Mau taat atau tidak? Jawab itu aja sebenarnya. 21. Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya? Ya iyalah Tuhan yang berhak semuanya. Makanya jangan bikin teori sendiri. Tuhan yang berhak manusia dikasih kehendak bebas itu kan Tuhan yang menciptakan. Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Diciptakan hampir sama dengan Elohim. Hampir sama dengan Allah. Lah kok nggak punya kehendak bebas? Ngarang sendiri itu. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Ya. Ada satu ayat yang bisa menimbulkan pertanyaan, saudara. Ketika seseorang mengalami sesuatu yang tidak ia inginkan dalam hidupnya. Lalu ia mulai mencari-cari jawaban. Saya baca dulu ya, Yeremia 29 ayat 11. Ini ayat yang sangat terkenal, saudara. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, ini kalimat ini sangat menghibur, saudara. Tapi sekaligus menimbulkan banyak pertanyaan bagi orang yang sedang mengalami kesedihan. Itu seringkali menimbulkan pertanyaan. Nah, jadi gini, saudara. Katanya rancangannya rancangan yang penuh harapan. Beberapa orang tanya saya, tapi kenapa suamiku dipanggil pulang, meninggal? Masih muda padahal. Kenapa anakku tenggelam, meninggal? Kenapa begini, kenapa begitu, kenapa orang tuaku meninggal ketika aku masih anak? Kenapa hari ini aku tidak punya jodoh? Kenapa pasangan hidupku berkhianat? Katanya Tuhan tidak merancang kecelakaan. Tuhan merancang masa depan yang penuh harapan. Gimana ini penjelasannya? Nah, makanya ya saudara, kalau kita baca Alkitab itu, satu, harus sesuai konteks. Kedua, tidak boleh hanya satu ayat. Harus baca lengkap. Apa yang dimaksud masa depan yang penuh harapan? Itu bukan masa depan dalam bentuk setahun, 2 tahun, 50 tahun. Bukan. Masa depan kekekalan. Inti dari semua ini kekekalan. Bukan, kok aku nggak kaya ya katanya masa depan yang penuh harapan. Bukan itu yang dimaksud Tuhan. Yang dimaksud Tuhan itu, kita semua nanti ketemu di langit baru, bumi baru. Ketemu Tuhan. Selama kita hidup hari ini, kita bisa mengalami sakit, bisa. Mati, bisa. Kenapa tidak? Jadi kalau ada yang berpikir, mestinya suamiku nggak mati Tuhan, nanti sampai tua. Ya tua kan mati lagi, sama aja. Nanti pada waktu sudah tua, kamu komplain juga nanti. Kenapa mati Tuhan? Ya iyalah, memang manusia harus mati. Tapi Tuhan janji, ada suatu negeri yang kekal, yang disediakan bagi kita. Tuhan Yesus berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Itulah yang dimaksud masa depan yang penuh harapan. Sebab kalau diartikan masa depan hanya sewaktu kita hidup, kok sepertinya tidak ada masa depan. Bapak Ibu Saudara harus ingat, para rasul itu matinya tragis loh.
Tapi itu masa depannya luar biasa bersama Tuhan pasti. Jadi jangan berpikir di bumi ini, di bumi ini kita lakukan bagian kita. Yang harus kita lakukan dengan benar. Hidup kudus tak bercacat tak bercela. Mau kaya mau nggak penting. Mau umur panjang mau pendek nggak penting. Yang penting kita lakukan bagian kita. Itu mestinya yang dimaksud menjadi anak Allah. Ya, saudara ya. Jadi kalau baca Alkitab jangan rentangnya itu pendek selama kita hidup. Kok masa depannya gini? Bukan, nanti di kekekalan. Oke, kita lanjutkan ya. Saya share dulu screen-nya. Ya, kita lanjutkan ya. Ya, ingat ya saudara ya. Manusia diciptakan menurut gambar Allah. Image, the image of God. Gambarnya Elohim. Pasti manusia itu luar biasa. Harusnya kalau nggak jatuh dalam dosa. Karena jatuh dalam dosa jadi begini, bisa mati. Tadinya nggak bisa mati. Dan bukan robot. Manusia yang punya pikiran, punya perasaan, yang bisa punya kehendak bebas, yang bisa mencintai. Kan begitu harusnya ya. Makanya teori-teori itu banyak yang salah di luar sana. Bahkan Mazmur menulis, Mazmur 8 ayat 5, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Itu manusia tuh, saudara. Ya, ya. Bahkan dikatakan sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Yang lain lagi, ya. Jadi kalau kita kembali ke dosa awal, Hawa itu punya pilihan loh sebenarnya ketika si ular menipunya, mestinya Hawa ingat, enggak kata-kata Tuhan kita enggak begitu. Hawa punya pilihan, jangan bilang, oh itu ditakdirkan, Hawa bisa ditipu. Bukan, pakai bahasa teologi, oh itu predestinasi Tuhan. Salah itu teori predestinasi itu. Masa manusia diciptakan menurut gambar Allah kok nggak punya kehendak bebas? Aneh, tidak sesuai Alkitab itu. Ya, Hawa punya pilihan mau percaya siapa, percaya pada perkataan ular atau percaya pada perkataan Tuhan. Kalau itu sudah ditentukan artinya Tuhan jahat mendesain Hawa supaya percaya sama si ular. Sandiwara semuanya. Ya, Tuhan tidak memaksa loh manusia untuk taat. Demikian juga iblis tidak bisa memaksa manusia untuk jadi jahat. Gak bisa. Semuanya fair. Ayo mau pilih siapa? Gitu. Ya, oke. Ya. Bahkan dalam kasusnya Kain, Tuhan memperingatkan Kain sebelumnya. Firman Tuhan kepada Kain gini, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Sudah dikasih tahu, Kain. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Meskipun panas hati, kamu mesti kuasai natur dosamu itu. Jangan. Itu mestinya. Jadi takdir atau predestinasi? Tentu bukan. Itu pilihan. Kalau itu predestinasi, Tuhan jahat berarti. Kain dibuat jahat. Bukan. Kain memang jahat atas kehendaknya sendiri. Makanya Kain dihukum. Kalau Kain dibuat atas kehendak Tuhan, berarti Tuhan yang tanggung jawab, bukan Kain. Kan begitu. Sebenarnya sederhana saja. Penghakiman itu ada karena manusianya yang dihakimi. Bukan karena Tuhan yang membuat manusia seperti itu. Karena manusia yang buat keputusan, ia harus mengambil tanggung jawabnya. Ya, ya. Jadi manusia bukanlah sebuah robot biologis yang diprogram seperti artificial intelligence gitu. Bukan, ya. Yang di remote control oleh Tuhan dari surga. Seolah-olah manusia nggak punya kesadaran yang mandiri. Faktanya manusia memiliki kehendak bebas. Kalau ada yang tidak percaya, ya percuma ngomong kebenaran. Karena semuanya jadi sandiwara. Ya. Makanya ada gambar kartun ini,
ini mewakili nih. Ayo mau pilih siapa gitu ya. Mau jahat atau mau baik. Ketika seseorang berdoa, apakah doa juga Tuhan yang menentukan kalimatnya? Itu yang suka teori predestinasinya Calvin itu. Jadi kalau seseorang berdoa, Tuhan juga yang menggerakkan doanya. Tuhan juga yang mengarang kalimatnya. Aneh kan? Memang salah sih. Ya, oke. Sekarang begini, saudara. Cinta kasih yang tulus itu hanya bisa terjadi kalau manusia punya kehendak bebas. Kalau manusia ditentukan Allah untuk mencintai Allah, maka itu bukan cinta. Itu program yang ditanam dalam otaknya manusia. Makanya salah. Cinta itu karena manusianya yang menggerakkan hatinya. Aku mengasihi dia. Aku mencintai dia. Bukan karena diprogram seperti komputer. Bukan. Ya. Cinta itu karena lahir dari hati yang mengasihi. Begitu ya. Jangan aneh-aneh ya. Oke. Tanpa kehendak bebas, bahkan tidak ada tanggung jawab atau penghakiman. Bagaimana mungkin seseorang dimintai pertanggungjawabannya padahal bukan hasil keputusannya sendiri, bukan karena kehendaknya. Tanpa kehendak bebas, kita nggak bicara soal etika, saudara. Etika tidak bisa berjalan. Etika itu ada karena manusia yang harus pilih. Aku mau beretika atau tidak beretika. Begitu ya. Eh, Rabu depan, kita akan menutup kitab Yeremia dengan kesimpulan, saudara. Ya, pastikan sudah mengikuti dari sesi ke sesi, sehingga seperti saya pernah katakan bahwa kebenaran itu seperti puzzle. Jadi kalau cuma mengikuti sekali, bolong-bolong, nanti puzzle-nya nggak utuh gambarnya. Kalau Bapak Ibu Saudara mengikutinya urut gitu ya, utuh gitu dan mengerti, gambarnya itu kelihatan jelas, gambar kebenaran. Nah, Saudara saya mau kasih masukan info ya. Orang yang sekolah teologi belum tentu gambarnya utuh, belum tentu. Makanya Bapak Ibu Saudara meskipun nggak sekolah teologi, kalau mengikuti online Bible Study ini, urut gambarnya akan utuh, pasti. Ya, karena itulah kehendak Tuhan. Dan kalau kita belajar nurut gitu ya, sesuai Alkitab aja, nggak usah pakai sok pinter, pakai teori sendiri gitu. Apa adanya saja, eksegesis. Jangan eisegesis. Ya, itu. Nah, senang sekali kita bisa belajar bersama. Pastikan Bapak Ibu Saudara terus rajin ikut terus ya. Kalau ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa bertanya setelah ini atau bisa menghubungi saya lewat WhatsApp juga. Silakan saja ya. Baik, eh, kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Mari silakan. Ya, Pak. Ya, Tadi kan Bapak bicara, oh ya Pak, selamat malam dulu ya Pak. selamat malam. Pak tadi Bapak yang tadi soal berdoa itu Pak. Ya, Kalau Bapak bilang tadi yang teori Calvinis itu Tuhan tidak menggerakkan doa-doa. Itu kan ya Pak ya. kalau teori Calvin itu Ini Tuhan sudah menggerak, menentukan sebelum menentukan. dunia dijadikan. Iya. Nah Ya, itu kan yang tadi yang saya tangkap itu Tuhan tidak menggerak apa tidak menggerakkan doa-doa kita. Maksudnya ya, nah, nah itu kalau dibandingkan dengan Roma 8 ayat 26 dan 27 itu loh Pak, yang roh itu berdoa buat kita itu gimana Pak? baik. Itu roh siapa yang berdoa buat kita? Itu roh kita, Bu. Roh kita berdoa, ya. Berdoa itu apa sih? Berkomunikasi dengan Tuhan. Bisa juga itu gaya bahasa, Bu. Artinya roh kita bicara sama Tuhan, meskipun mulut kita diam. Kenapa? Ketika kita sedih, kita cuma nangis saja, Tuhan mengerti, Bu. Roh kita bicara. Hmm. Itu Itu roh maksudnya. kita Pak. Padahal di Roh situ kita. rohnya huruf besar ya Pak. Huruf besar kecil itu hasil terjemahan, Bu. Teks aslinya nggak ada besar, nggak Oh, ada kecil. oh gitu. Ya, Jadi selama ini saya pikir roh di sini roh kudus Pak. ya kalau ada yang ngotot ya boleh aja. Tapi gini maksudnya, ketika Hmm. kita sedih gitu ya, Hmm. roh kita bicara sama Tuhan. Tuhan sudah dengar kok.
Tapi kalau itu tetap ngotot Roh Kudus ya nggak apa-apa juga. Roh Kudus menyampaikannya kesedihan kita kepada Bapa di surga ya boleh. Oh gitu. Ya, Ya ya itu ya, Bu. berarti selama ini ada ada. Iya, iya Pak, itu aja Ya, Pak. oke. Nah, makasih ya Itu Pak. saja ya. Tuhan berkati Bu. Ya, Tuhan berkati juga. Pak Bambang, silakan Pak. Sudah bisa. Ya, Pastor, bisa dengar, Pastor? Bisa, bisa. Silakan. Oke, oke. Oke, shalom, Pastor. Shalom. Ya, Pak, ini mungkin saya mau nanya ya. Ya, Saya kan lagi minggu lalu lagi baca Lukas, Pak ya. ya, Mengenai Tuhan Yesus mengunjungi rumah ibadat, ya kan? ya. Kenapa di setiap rumah ibadat selalu ada orang kemasukan gitu? Itu yang saya agak bingung sih. Jadi kayaknya kemasukannya malah di rumah ibadat gitu. Thank you. Oke, baik pertanyaannya. Saya mau tanya, di gereja ada orang kemasukan nggak? Ada. Siapa bilang tidak ada? Dan kadang-kadang menggelepar gitu, Uh, lalu nggak ada ya, masalah. oh, ada ya. Ada. Bahkan ya, yang canggih. Bahkan yang canggih. Roh setan itu masuk ke pengkhotbah. Oke, oke. Makanya dia khotbah ngawur-ngawur kan. Makanya Mhm. menggiring jemaat supaya matre. Itu pasti setan itu yang merasuk. Oh, iya, iya. Itu lebih bahaya itu. Makanya di Taman Eden yang Iya, disebut iya. Firdaus juga ada Bahaya setan ya, karena melingkar kan? message-nya jadi, iya, Lah iya. Di gereja memang nggak ada setan. iya, iya. Benar-benar. Ya. Dulu waktu Petrus bincang-bincang dengan Tuhan Yesus, Petrus kerasukan Menyusup setan itu kan? bahaya ya. Pernah kan? Oh iya, Nyah kok iblis kata. benar-benar. Enyah, Iya, enyah itu. makanya. Itu bekas juga. Makanya. Ya. Iya, Ya, makanya. Kalau seseorang ya. pikirannya itu tidak sesuai Alkitab, maunya sendiri, apalagi Oh, udah jadi, matre gitu, ah, udah pasti itu oke. kerasukan setan itu. Cuman kerasukannya nggak seperti kerasukan roh jahat. Kalau kerasukan roh jahat kan mendelik-mendelik matanya, berbusa. Ini nggak Iya, iya. normal. Padahal dia kerasukan setan. Iya, iya. Jelas? Ya, itu saja. Oh, oke, oke, oke. Jelas, Pastor. Jadi cuman yang saya bingung aja di ayat itu, di ayat itu kebanyakan malah masukannya di tempat ibadat gitu. Jadi Oh, saya ya nggak masalah, nggak jadi masalah. Ya, mostly pas lagi, iya, iya. Kebanyakan gitu loh. ya, ya, Masalah ya. Iya. nggak masalah. Ya, Oke, thank you, Pastor. oke, Tuhan Sekali. berkati. Thank Pak you. Pak Yaman, Ya, silakan satu Pak. kali. Shalom, selamat malam Pak. Shalom, selamat malam. Wah, Eh, kalau tadi Bapak juga sampaikan bahwa manusia iya. diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, Ya, di satu pasal ayat 26. ya, Nah, jadi kalau kita renungkan ini sebenarnya, waduh, kita ini bangga sebagai ciptaan Tuhan sebenarnya Pak. harusnya Tetapi, Pak. iya, tapi dengan jatuhnya kita dalam dosa, makin was-was terus Pak, apalagi setelah mendengar kebenaran-kebenaran ini gitu. Ya, Pertanyaan saya Pak, eh, bagaimana sebenarnya hubungan kehendak bebas dengan ciptaan Tuhan yang segambar dan serupa? Apakah ada hubungan atau bagaimana kira-kira, atau memang ini jalan masing-masing? Makasih, Pak. oke, baik. Jadi manusia itu diciptakan sejak awal dari debu tanah, lalu dihembus roh Allah, ya. Nismat Hayim itu, roh Allah dihembus menjadi roh manusia, menjadi roh kita. Itu serupa dengan penciptanya. Kalau penciptanya punya kehendak bebas, ya pasti ciptanya punya. Sederhana saja. Nah, baik sebelum jatuh dalam dosa maupun sesudah jatuh dalam dosa, tetap punya kehendak bebas. Buktinya apa? Buktinya sebelum jatuh dalam dosa, masih bisa nggak taat kan? Artinya itu punya kehendak bebas tuh. Nah, setelah jatuh dalam dosa, tetap aja punya kehendak bebas. Faktanya kita bisa pilih mau belajar OBS atau mau tidur, mau, mau taat atau mau nggak taat, tetap aja. Bahkan Alkitab mencatat banyak ayat bahwa manusia punya oleh dorongan diri sendiri bisa melakukan Taurat atau tidak dan seterusnya. Gitu Pak.
Jadi sebenarnya kehendak bebas inilah sebetulnya menjadi kunci sekarang ini, Pak. Iya, Bagaimana kita memainkan peran kehendak bebas yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita, Pak ya. betul. Mau taat atau tidak, nah, gitu. Hmm, ya, 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 ya. ya. Makasih Pak. Oke, Apa? Tuhan berkati Pak Payaman. Berikutnya Pak Konstanara, silakan. Shalom Pak Bigno. Shalom. Maaf Pak, saya tidak buka video Pak Ya, Bigno. nggak apa-apa, silakan. Aduh, Pak Bigno sampai berdebar-debar Pak Bigno, mendengar penjelasan yang sangat alkitabiah Pak. Ya, Maksudnya puji Tuhan. secara konteks yang benar Ya, malam hari ini, karena seperti Pak Bigno pertama tadi bilang, mungkin sudah banyak kita dengar, tapi betul-betul ini secara konteks, karena selama ini kan kita hanya mendengar satu ayat orang mengatakan baru mengambil lebar yang lain Pak, tanpa memperhatikan yang ke bawah-bawahnya, sehingga konteksnya sebenarnya tidak didapat Pak. ya, ya, ya. Terus? Nah, malam hari ini saya berterima kasih Pak karena dapat mengerti maksud dari ayat yang ini, yang tentang periuk ini. Ya, Yang dipahami dulu kan selalu bilang, oh kita memberi diri diproses oleh Tuhan, semaunya Tuhan bagaimana. Padahal di sini ternyata ada respon kita yang harus meresponi itu. ya, Kita mau bertobat atau tidak, Tuhan memberi clue atau peringatan terlebih dahulu, ya, sehingga implikasi dalam kehidupan kita dapat kita mengerti Pak. Kalau dulu kan bukan salah ya, mungkin kurang perhatian atau gimana, kan selalu dibilang oh diri kita saja atau maunya Tuhan saja, mau bentuk semaunya Tuhan saja tanpa meresponi dari manusianya, begitu Pak. oke, mengerti. Kalau Ya, ini lebih jelas Pak, lebih lebih sederhana, lebih mengerti, lebih jelas lagi secara kontekstualnya, ya, sehingga betul-betul ini ya kayak saya disiram air Pak, jadi puji Tuhan. buka Ya, buka pengertian yang sesungguhnya. ya, ya, Karena selama ini kita hanya melihat satu ayat, lepas dari ayat sebelum dan sesudahnya, mengambil ayat yang lain yang ya, lepas dari konteks yang sesungguhnya. ya, ya. Jadi malam hari ini cuma saya mau berterima kasih Pak Kunyo, karena telah Oh, puji Tuhan. membuka rahasia yang sesungguhnya mempunyai implikasi yang lebih dalam Ya, bagi saya pribadi Pak. Terima kasih baik, Pak, Tuhan baik. memberkati Pak. Puji Tuhan. Kadang-kadang orang buat kesalahan itu begini. Antara eh, penjunan atau si tukang periuk ini dengan bejananya itu, kan kita diibaratkan bejana itu. Nah, Ya orang Pak. suka mikirnya gini, bejana itu nggak bisa apa-apa, makanya dibentuk. Nah, Iya. kan itu salah. Dalam hal itu sedang menekankan si tukang periuk. Masakan aku nggak bisa seperti itu gitu. Bukan bukan kita seperti bejana benda mati. Kita manusia diciptakan menurut gambar rupa Allah. Makanya kalau baca itu nggak boleh satu ayat. Semua ayat Iya, harus dipakai baru benar. Gitu. betul Pak, betul betul. Ya, oke. Ya, Terima kasih terima juga. kasih Pak Wigno, tetap Tuhan sehat berkati. selalu Pak. Tuhan berkati. Memberkati. Berikutnya Pak Terry, silakan Pak. Ya, shalom Pak Winyo. Shalom. Ya, ini kembali ke ayat tadi yang Yeremia, Tuhan merancangkan rancangan-rancangan damai sejahtera ya. Ya, Terus kita coba ini disambungkan dengan Petrus yang tadi ya. Tadi kan kalau Petrus dia malah ditengking sama Tuhan Yesus ya, karena ini. Lalu bagaimana dalam konteks ini Yudas Iskariot gitu loh. Apakah dia memang sudah ditentukan gitu. Padahal dia udah murid ya, udah ya, murid, udah ditentukan. Tapi ujungnya itu dalam konteks kita membacanya adalah sesuatu yang sangat tidak baik. Dia ya, gantung diri. ya. Nah, kembali kalau ke ayat di Mazmur itu, Mazmur, aku telah menenun engkau di dalam kandungan. Ya. Nah, kalau secara kita manusia, tentu ini nggak baik ini si Yudas. Bagaimana dengan konteks keselamatan kalau Tuhan berbalik nggak gitu loh?
Oke. Kayak seperti ada kontradiksi gitu, Pak. Ya, oke, baik, baik. Yang pasti Alkitab menulis Tuhan itu hakim yang adil. Tidak mungkin Tuhan menciptakan sengaja Yudas diprogram supaya jahat nanti ku hukum dia. Wah, nggak mungkin. Itu Tuhannya sakit jiwa namanya. Nah, nggak mungkin. Itu jelas tidak mungkin. Jadi apa yang terjadi? Si Yudas ini memang suka korupsi. Kalau kita baca, dia Ya, memang nggak jujur soal minta keuangan. uang. Nah, akhirnya dia jatuh di sana. Itu pun sebelum dia jatuh menjual Tuhan Yesus, Tuhan peringatkan loh. Di antara kamu ada yang berkhianat kan? Hmm. Nah, mestinya Yudas, oh aku ketahuan, ampun deh. Mestinya gitu. Tapi nggak, dia bablas terus. Yang kedua, ketika Yesus sudah ditangkap, digebukin dan seterusnya, dia nangis loh Yudas. Hmm. Nangisnya sandiwara nggak? Nggak. Dia menyesal, uangnya dibalikin. Coba Hmm. bayangkan. Hmm. Bukan Tuhan yang tentukan, dia hidup benar-benar nangis dia. Cuma Hmm. dia buat kesalahan. Hmm. Setelah nangis, harusnya bertobat. Hmm. Ini nangis, dia frustasi, gantung diri. Nah, itu kesalahannya. Nah, itu kesalahan Yudas. Jadi nggak bisa, oh itu Tuhan tentukan tuh seperti sandiwara. Oh, enggak, Tuhan nggak bermain sandiwara. Alkitab mencatat dengan sangat eksplisit. Hmm. Sesungguhnya ia tidak menginginkan seorang pun binasa. Ya, betul. Itu nggak bisa dirubah-rubah itu. Nah, jadi justru di sini kan kita melihat, ya kalau tanpa Yudas, rencana penyalipan Yesus itu mungkin nggak bisa terjadi. Oh, nah ini salah lagi nih. Gimana? Kenapa? Kita harus mengerti situasinya hari itu. Hari itu Hmm. banyak orang ingin membunuh Yesus loh. Nah, Semua banyak sekali. ya. Yudas hanya salah satu caranya. Seandainya Yudas gak jual gitu, Yudas bertobat gitu, tetap dibunuh. Caranya aja dicari. Pasti ada yang lain lagi. Pasti. Hmm. Itu pasti. Karena Tuhan sendiri yang bicara. Ya. Sesungguhnya pasti ada kejahatan di bumi ini. Pasti ada kesesatan. Tapi yang sesat itu terkutuk dia. Gitu. Loh, Ya. bayangkan orang-orang mau bunuh apa enggak? Iya. Pasti berhasil nggak? Pasti. Lewat siapa aja yang, nah itu yang, kalau Yudas enggak, yang lain ada. Ya, Hmm. sedangkan kalau kita lihat Petrus ya, Petrus itu kan istilahnya meskipun dia udah kayak mengutuk gitu ya, udah mengutuk, udah Ya, bersumpah kalau dia tidak mengenal Yesus, tapi dia ada pertobatan. ya. Nah Sedangkan itu pelajaran buat kita. hmm, Selalu ada kesempatan untuk bertobat. Bahkan Yudas yang sudah menjual pun masih bisa bertobat kok. ah, tapi Maksudnya kenapa dia jangan gantung gantung diri. diri? Iya, Ya, itu salah itu. nah, itulah ada. Jadi kalau dikaitkan dengan Yeremia itu rancangan damai sejahtera, tidakkah Tuhan itu Tuhan Yesus mencegah dia supaya jangan murid lainnya lah atau orang lain gitu. Ah, bukan soal mencegah. Ya, Jadi kalau orang sudah jahat, nggak bisa dipaksa juga. hmm, Karena manusia punya kehendak bebas kan, terserah dia lah. Tuhan hanya bisa menghimbau. Kan Tuhan kasih tahu tuh di antara kamu nih. ya, Nah, waktu tentara datang, yang menciumku itulah, gitu ya, kan? Nah, ya. itu Tuhan udah kasih tahu terus-terusan, Jadi tapi tetap kalau aja. kalau misalnya nih ya, Hmm. misalnya kalau dalam pandangan Tuhan ini Yudas ini ke arah yang surga atau neraka gitu jadinya. Kalau dia tidak bertobat seperti itu ya pasti neraka. Nah, Kan tidak bertobat. Mana ada orang tidak bertobat ke surga, ya, ya kan? Nah itu harus clear tuh. Pikiran kita harus jernih di situ. Nggak bertobat ya nggak selamat. Meskipun pendeta sekalipun nggak selamat, nggak bertobat kok. Gitu. ya, ya. Baik, baik. Makasih Pak Ya, Wisnu. oke, Tuhan berkati. Ini seru juga nih. Oke, berikutnya Bu Lina, silakan. Ya, selamat malam Pak. Selamat malam. Hanya koreksi doang Pak, yang tadi eh, surat Roma tadi Pak, Roma Ya, pasal 8 ayat 25, ya, 26 27 Pak. ya. Eh, ya, ini kali ya Pak, apa maksudnya Bapak udah lihat teks? Takutnya itu bukan berbicara tentang Roh Kudus ya Pak. Roma pasal
8 ayat 26 dan 27 28 Pak. 26 27. Roma 8 26 27. Oke. Kenapa? Masalahnya apa? Maksudnya hanya konfirmasi aja Pak. Takutnya Pak Wigno tadi nggak ngeliat teksnya gitu. Oh, Yang demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Tadi kan Pak Wigno katanya apa itu berbicara tentang roh kita sendiri. ya. Tadi Bu Mariana bilang kan huruf besar. Takutnya Bapak nggak ngeliat teksnya gitu. Oh, Apakah enggak. demikian? Saya udah lihat teksnya. Jadi gini, Udah. ada dua kemungkinan Nah, memang. Satu roh iya. kita sendiri, satunya bisa Roh Kudus. Nah, Hmm. yang mana Bisa Roh Kudus ya ya. tiap orang bisa beda, tapi nggak masalah yang manapun. Karena ketika Iya. kita sedih Iya, Kak. gitu, Iya, iya, Tuhan tahu sih. iya. Bapak di Iya, surga tahu. benar-benar. Iya, Taunya dari iya. mana? Roh Kudus lapor bisa. Roh kita menjerit bisa. Iya, Gitu. Maksudnya itu. ya, karena Ya, Roh Kudus ada di dalam kita ya, ya, Pak. betul. Ya, terima kasih Pak Wigno, itu Oke. aja, cuman Ya, koreksi. Tuhan berkati. Tuhan Terima berkati. kasih. Ya. Berikutnya siapa ya? Pak Mulyono. Ya Pak, silakan Pak. Ya, ya. Malam, Itu yang malam Pak ada Wisnya. Ya Pak, silakan. Halo, Ya, silakan. malam Pak Wisnya. Malam. Pak, ini kan hari ini temanya tentang tukang periuk dan bejana gitu Pak. Betul. Nah, saya nyorotin gini Pak. Ini kan berarti kan bejana ini kan dibentuk oleh tukang periuk itu menurut kehendak tukang periuk kan. Dia Betul. bisa dibuat apa aja kan gitu Pak. Betul. Nah, sekarang kalau dalam aplikasi dalam kehidupan sehari-hari Pak mengenai topik ini. Ya. Manusia itu kan taunya gimana kalau dibentuk oleh Tuhan, Pak? Oke. Apakah dia dibentuk oleh dirinya sendiri atau oleh guru kita atau orang tua kita gitu loh, Pak? Taunya Oke, dari mana, mengerti. Pak? Mengerti. Ini pertanyaan kompleks sebenarnya. Manusia dibentuk oleh siapa? Ada ayat yang mengatakan iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Gitu kan? Ya. Jadi manusia dibentuk oleh apa? Banyak hal. Dari kecil ia melihat dan mendengar orang tuanya. Ketika remaja bergaul dengan sesamanya. Makanya pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kata Alkitab. Nah, kemudian apalagi? Tuhan memilih kita sebagai umat pilihan. Dikasih kesempatan maksudnya. Apalagi kita mau belajar nggak? Nah, ada banyak faktor. Tapi sebagian Tuhan yang kerjakan, sebagian kita yang kerjakan. Nah, harus yang bagian kita kerjakan, yang bagian Tuhan ya kita serahkan sama Tuhan, kan begitu. Jangan semuanya diserahkan Tuhan, aku nggak usah kerja apa-apa lah, Tuhan yang membentuk. Karena kita bukan bejana benda mati, itu kan perumpamaan. Nah, itu yang saya sebut tadi. Seringkali orang mengambil sisi yang salah untuk analoginya. Analogi itu adalah dari sisi Tuhan, Tuhan yang ngasih tahu, Tuhan yang mengajar. Aku tuh seperti tukang periuk itu loh, kalau kamu rusak, ku bentuk lagi ya, kamu mau ya. Karena manusia bukan periuk atau bejana, bukan benda mati. Beda konteksnya itu. Makanya manusia harus bertobatlah. Makanya Tuhan bicara bertobatlah kan. Bertobatlah, nanti aku menyesal merancang kecelakaan. Nggak jadi maksudnya gitu. Gitu. Ya, Itu kalimatnya jelas kok konteksnya. Oke. Berarti lingkungan kita itu seperti tadi saya sebutkan, guru orang tua itu bisa melalui itu ya Tuhan membentuknya gitu ya Pak? Bisa. Makanya kalau orang tuanya dekat Tuhan, anaknya harusnya lebih gampang dekat Tuhan. Karena ia melihat contoh kan. Cara bicaranya, cara mengasihinya, cara berdoanya, itu pengaruh tuh. Nah, tapi ingat, anak juga pergaulannya merusak juga. Kalau pergaulannya rusak, habis. Bukan, jadi orang tua tidak menentukan 100% anak ini pasti begini. Enggak juga, anak kan punya kehendak bebas. Orang tua hanya melakukan kewajibannya, mengajar, memberi teladan, mendoakan. Udah itu aja. Sisanya dia jalan sendiri, ambil keputusan. Gitu, Pak. Jadi Tuhan bisa melalui apa aja untuk membentuk kita gitu Pak ya. Yes, betul.
Makanya dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan. Dalam segala hal itu maksudnya dalam segala peristiwa, Pak. Baik peristiwa baik maupun buruk ya Pak ya. Betul. Kita ditipu Oh. sama orang gitu ya, bangkrut gitu ya. Itu pun mendatangkan kebaikan kalau kita mengasihi Tuhan. Kalau kita nggak mengasihi Tuhan, mendatangkan kejahatan, balas bunuh. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita tahu kenapa aku bisa ditipu, berarti aku kurang pintar. Atau Tuhan sediakan yang lebih besar. Nah, kan jadi kebaikan. Jadi makin matang, makin makin dewasa, makin bisa mengampuni gitu. Oke, jelas Ya. Pak Wiknya. Oke. Makasih Pak. Ya, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Siapa lagi yang belum? Ibu Shine, silakan Bu. Ya. Terima kasih Pak, terima kasih. Shalom untuk Shalom. semuanya. Shalom. Sorry saya nggak bisa. Ya, nggak apa-apa. Silakan. Saya sebetulnya hanya mau men-share sedikit aja. Ya. Saya berterima kasih bahwa pelajaran hari ini itu membicarakan soal bencana tanah liat yang sudah rusak ya. Ya. Sebetulnya menampilkan pengajaran yang refresh ini saya pelajaran dari Roh Kudus bahwa kita sebagai bencana yang rusak ini akibat dari pilihan hati memang yang seperti Bapak katakan itu. Ya. Karena kejadiannya memang di Taman Eden. Ya. Waktu kita sudah memilih firman Lucifer daripada Adam yang sebetulnya seharusnya dia menyatakan kepada Hawa itu istrinya, mari kita jangan entertain setan ini. Tapi Adam sudah gagal. Itu sebabnya kalau kita hubungkan ini dengan Yohanes 3 soal manusia baru, sebab bejana yang sudah rusak itu menunjukkan bahwa manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Roh Kudus sudah tidak ada lagi di dalam bejana itu. Karena waktu perjanjian lama, Allah menyatakan kita sudah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada lagi Roh Kudus pada waktu itu. Nah, untuk bisa kita menjadi bejana tanah liat yang Yesus mau kembali, maka Allah datang untuk membentuk waternya itu, bejana itu baru lagi, supaya bisa diisi dengan Roh Kudus. Jadi tadi pertanyaan Ibu Mariana itu betul sekali kalau kita lihat dulu dari Roma 8 ayat 16 itu. Roh Kudus sesudah diberikan kepada kita yang percaya, ya, itulah yang beraksi dengan roh kita yang baru. Di Roma 8 ayat 16-nya itu. Sebetulnya jangan mulai dari yang 26-nya itu dulu. Mulai dari ayatnya yang ke-16. Karena Roh Kudus dan roh kita sekarang bersaksi kepada Allah. Karena kita harus butuh Roh Kudus. Kalau tanpa Roh Kudus, kita menjadi bejana yang rusak terus. Nggak berguna lagi bagi Allah. Nah, inilah sebabnya kita perlu mempelajari perjanjian lama, sebab perjanjian lama itu menampilkan dosa-dosa kita, supaya kita amat sangat desperate, sangat membutuhkan kasih karunia Allah Bapa itu untuk diisi kembali ke dalam bejana yang baru. Tandanya bahwa manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Ya, betul. Itu sebab dilahirkan kembali dengan Roh Kudus. Jadi sekarang kekuatan Allah itu dari atas, itulah yang menyempurnakan kita kembali menjadi anak-anak Allah Bapa. Haleluya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih. Memang manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, itu sudah pasti. Makanya ada sang juru selamat yang menebus dosa kita. Nah, tetapi ini suara siapa ya? Ini suara siapa ya? Ya, tetapi manusia diberi kesempatan. Artinya apa? Manusia harus meresponi anugerah Tuhan. Kalau dikasih anugerah ya kita harus meresponi. Jangan pasif, diem aja, nggak mau bertobat, nggak mau belajar, nggak mau
hidup kudus. Nah, itu tetap binasa kalau itu. Itu Betul, aja Pak. sih. Sebabnya kita Ap- butuh iman, ya. Iman percaya di Ya, dalam pasti, darah. pasti, pasti. Oke, terima Haleluya. kasih Bu Syans. Masukannya. Berikutnya yang belum siapa ya? Ini Ibu Tejowati ya. Silakan. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Ini saya nggak bisa buka kamera ya, Nggak Pak. apa-apa, silakan. Oh iya, saya mau tanya tuh loh, Pak, mengenai Paulus dengan Yudas. Ya, Saulus. Saulus. Paulus dengan Yudas, toh. Ya. Dan kalau Saulus, kenapa Tuhan tuh bisa, maksudnya tuh intervensi gitu loh, Pak. Tapi sehingga Saulus sih bisa bertobat, toh. Oke, Tapi mengerti. kalau dengan, Pertanyaannya mengerti. ya kalau Ya, Yudas kok enggak gitu loh, Pak. ya. Jadi begini, Bu. Kalau Saulus, Tuhan datang langsung kan, menegur kan, Iya, itu aku loh, gitu. Lah Yudas lebih hebat lagi, Bu. Duduk bersama, makan bersama, iya. ditegur juga sama Tuhan, sama. Di antara kamu ada yang mau menjual aku, misalnya. Kan gitu. Jadi sebenarnya sama kesempatannya. Cuma Yudas melanjutkan kejahatannya itu. Kalau Saulus, sebenarnya dia nggak jahat. Dia sedang membela Elohimnya Abraham, Ishak, Yakub. Dia salah mengerti. Makanya dikasih tahu oleh Tuhan Yesus langsung, oh iya ya, langsung selesai gitu. Tapi kalau Yudas memang Yes. jahat dia, beda, Oh, itu beda. oh, Meskipun jahat, Yudas sebenarnya masih punya kesempatan, seperti yang tadi saya katakan kan, ya hmm. nangis, menyesal, mestinya jangan gantung diri, ya kembali minta ampun, mestinya selesai. Meskipun akhirnya Tuhan Yesus tetap akan disalib, karena bukan karena Yudas kok disalib, memang semua orang ingin, hari itu banyak orang ingin membunuhnya, Oh. terutama dari kalangan orang Farisi, imam kepala, dan semua yang mengadilinya. Tetapi Saul sampai dibutakan Tapi dulu. kok Saulus sampai dibutakan, Pak. Ya, karena ditegur habis sama Tuhan supaya dia dengar, buta, biar dia dengar. Sebab kalau nggak buta nanti dia masih ngeyel dan sebagainya. Kasih buta, nah baru dia tahu kekuatan Tuhan itu seperti itu. Tapi nak kayak Yudas kan cuman istilahnya kayak disindir tok gitu ya. Loh, itu Yudas menyebabkan Yesus disalib. Apakah itu hanya menyindir? Itu serius banget loh, Bu. Kalau Saulus cuma membunuh orang Kristen, ini Tuhannya sendiri, gurunya sendiri. Enggak, Dikhianati. maksudnya Tuhannya tuh loh memperingatkan dengan Yudas kan kayak nyindir gitu loh, Pak. Oh, karena sudah selama ini sudah ketemu, sudah ngumpul sebagai murid. Kalau Saulus kan nggak pernah ketemu, mesti keras sekali itu. Kalau sudah ketemu setiap hari, udah ajarannya sudah keras, Bu. Sudah lihat bagaimana Yesus membangkitkan orang mati, membangkitkan yang lumpuh, mata yang buta tercelik. Udah cukup. Informasi yang diterima Yudas cukup, gitu loh. Oh, Makanya disindir aja, "Oh, kamu mau apa lagi?" Gitu. oh gitu. Mm-mm. Iya, 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 iya. Ya, Oke, oke, Pak. Terima oke. kasih, Pak. Tuhan Sampai berkati, tadi. Tuhan berkati. Ada yang masih belum nggak ya? Bu Helmina, Bu Helmina silakan Bu. Ya, makasih Pak. Ya, silakan. Shalom. Shalom. Pak, saya mau nanyakan materi yang malam ini tentang tukang periuk ini, Pak ya. Ya, Di ayat 6 itu disebutkan sungguh seperti tanda lihat di tangan tukang periuk, demikian kamu di tanganku, hai kaum Israel. ya. Maksudnya itu Pak, kalau misalnya hubungannya dengan kehendak bebas itu kan gini, Tuhan itu kita di tangan Tuhan, sementara ada kehendak bebas gitu loh Pak. Ya. Nah itu hubungannya gimana Pak? Oh, oke, baik, baik. Tuhan sudah mati di kayu salib. Tinggal kita mengarahkan kehendak bebas kita itu mau terima Tuhan atau tidak. Makanya Kisah Rasul 3 ayat 19 berkata begini. Oleh karena itu kamu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Dikomunikasikan loh. Supaya kita bertobat. Kalau nggak mau ya terserah situ. Tapi binasa. Nah, sebenarnya udah jelas aturan mainnya. Gitu, Bu. Itu membuktikan bahwa manusia dikasih kehendak bebas. Dikasih komunikasi, dikasih informasi. Udah, kamu mau taat nggak? Gitu. Ya.
satu lagi Pak, maksud saya ada Boleh. hubungannya. Ada saya dengar di GSKI juga itu waktu Natal ada lagu Suka-sukamu Tuhan. Itu Ya, maksudnya Pak, kan kita ini sudah di tangan Tuhan. Berarti ya, Tuhan mau berkehendak apa saja kepada kita disuka-suka Dia, Pak. ya, Jadi betul. gimana itu? Itu betul. Jadi kehendak Tuhan apapun ya kita ikuti saja. Maksudnya Hmm. itu, jangan suka-sukaku. Jangan aku maunya gini, Tuhan nggak mau begitu. Jangan gitu. Ikuti, ikuti didikan Tuhan. Ikuti kehendak Tuhan. Itu maksudnya. Tapi Tuhan kan bukan pribadi yang sembarangan. Nah, gitu loh. Suka-suka itu maksudnya dari sisi kitanya. Ya udah Tuhan, terserah Tuhan. Nah, itu iman artinya. Bukan ngotot maunya sendiri. Oh, ya. Makasih Ya, ya Pak. Berarti oke. memang kita harus kehendak bebas juga ya Pak ya. Iya, betul. Ya, Makasih oke. Pak. Tuhan berkati, Ibu. Saya mau bacakan yang dari message-nya ada ini. Malam, Pak Inyo, misalkan dengan kehendak bebas manusia itu sendiri tidak sanggup menyelesaikan potensi dosa dalam diri. Loh, ini pertanyaannya salah ini. Manusia dikasih kehendak bebas, lalu jatuh dalam dosa. Manusia pasti tidak bisa menyelesaikan sendiri. Makanya ada juru selamat yang menyelesaikan. Nah, setelah itu manusia mau bertobat nggak? Mau ikut nggak? Sudah disediakan pengampunan. Nggak mau bertobat, nggak diampuni meskipun Yesus mati di kayu salib. Kisah Rasul 3 ayat 19 dibaca itu. Oleh sebab itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Jadi bukan Yesus mati di kayu salib, aku jadi Kristen sudah diampuni, padahal nggak bertobat. Oh ya nggak bisa, nggak begitu caranya, ya. Jadi bukan kehendak bebas manusia bisa menyelesaikan dosanya sendiri, bukan itu maksudnya. Tuhan menyediakan keselamatan. Kita mau nggak bertobat? Mau menerima nggak? Mau belajar nggak hidup kudus sesuai perintah Tuhan Yesus? Nggak mau ya berarti jahat. Yesus sudah mati di kayu salib, kamu masih nggak mau bertobat. Jahat itu namanya, ya. Ah, kemudian apa lagi? Jadi keselamatan karena apa? Karena iman kepada Tuhan Yesus yang ditunjukkan lewat perbuatan nyata. Mengasihi sesama, belajar kebenaran, hidup kudus, tak bercacat, tak bercela. Begitu. Kalimat berikutnya ada lagi yang tanya apa ini? Ada seorang yang sudah bertobat, melayani di gereja, tapi ada masalah dalam keluarga sehingga tidak ke gereja. Apakah masih bisa bertobat? Selama kita masih bernafas, kita masih boleh bertobat. Itu batasnya. Kalau sudah menutup mata, selesai. Apakah masih bisa bertobat? Bisa. Siapapun masih bisa bertobat. Salahnya apapun masih bisa bertobat. Selama masih hidup. Ya. Oke. Berikutnya eh, tinggal satu ya. Oh, ada dua ya. Bu Farida ya. Bu Farida silakan. Ya Pak, Shalom, selamat Shalom. malam Pak. Malam. Pak, ini saya izin off cam ya Pak ya. Ya, silakan. Nggak apa-apa. Ya Pak, ini saya berpikir ya Pak ya, mengacu pada Yeremia 18 tadi nih loh Pak. Ya. Nah, itu kan disebutkan Pak, bila ada suatu bangsa atau kerajaan itu berbuat jahat di mata Tuhan Pak, Ya. maka Tuhan akan membinasakan atau memberi malapetaka terhadap bangsa tersebut Pak. Ya. Nah, ini saya tanya ya Pak ya, Ya. kalau dalam suatu bangsa itu kalau misalnya dibinasakan Pak, itu padahal kan tidak semua orang itu berbuat dosa Pak, gitu loh. Kan Ya. ada anak-anak, mungkin ada wanita atau mungkin orang tua yang nggak ngerti apa-apa gitu loh Pak. Ya. Itu semua dibinasakan gitu loh Pak. Nah itu kesannya kok Tuhan itu nggak fair gitu loh Pak, atau Oh, kejam oke, gitu. mengerti, mengerti. Nah itu Kita gimana harus Pak? kita harus mengerti kalimat Alkitab itu. Mm-mm. Dibinasakan itu bukan yang tidak bersalah juga dibinasakan, bukan. Yang bersalah pasti. Karena Tuhan tidak lalim seperti itu. Tidak mungkin. Ya, kita harus mengerti. Contohnya gini. Pernah nggak Tuhan membinasakan suatu bangsa? Pernah. Amalek kan? Nah, Filistin, Amalek. Amalek, Karena ya. itu kejahatannya sudah menyeluruh. Termasuk anak-anak. Sudah nggak bisa Oh, diperbaiki. Lagi pula semuanya milik Tuhan. Kita nggak bisa bilang Tuhan nggak adil. Itu milik Tuhan. Tapi Tuhan adil sebenarnya. Tuhan tahu ini nggak bisa diperbaiki. Dihapus saja. itu dibinasakan sampai ternak-ternaknya juga loh Pak. Iya,
Iya, betul. Iya, padahal kesalahannya apa ya Pak ya? Maksudnya Tuh, untuk anak-anak. kesalahannya berat itu, Bu. Ibu nanti belajar lagi khusus yang itu. Itu kesalahannya berat sekali, Bu. Kalau dibiarkan dia membunuh orang dan sebagainya. Terus menyesatkan Israel dan sebagainya. Menghabisi umat Tuhan, waduh, itu berat, Bu. Ya, Nah, ini ditarik ke ini ya Pak, yang masa sekarang ya Pak ya. Ini saya contohnya seperti bangsa Israel Pak, yang mengalami Holocaust itu loh Pak, ya, waktu Perang Dunia. Nah, ya. itu kan anak-anak ya juga tidak bersalah Pak. Itu kan semua mendapat impact-nya Pak, dampaknya. Itu bukan pekerjaan Tuhan loh, Bu. Ibu jangan bingung. Itu bukan Tuhan Mm-mm. yang membinasakan loh. Itu Tuhan kan kejahatan sudah ini. memberi peringatan Pak sebenarnya itu. Seperti Kenapa? di Yeremia 18 ini. Tuhan kan Loh, sebenarnya sudah memberi peringatan Pak. Seperti di Yeremia 18 ini Pak. loh, Yeremia 18 gak ada hubungan dengan sekarang, Bu. Itu cerita lain. Itu cerita Babel. Itu menghadapi Babel. Oh, saya pikir ada korelasinya Oh Pak ya, gitu nggak loh. bisa, Bu. Itu menghadapi Babel. Hmm. Nanti di Rabu depan saya akan jelaskan tuh. Tuhan menghukum bangsa-bangsa itu, Bu. Oke, oke. Gitu. Babel Berarti itu memang dihancurkan, Bu. Babel itu dihancurkan nanti. berarti yang seperti bangsa Amalek atau Filistin dulu memang dihancurkan itu karena dia sudah berbuat dosa ya Pak ya, jahat Dia ya Pak. sangat jahat, Bu. Mau menghabisi umat Tuhan. Oh, Ya. oke oke. Ya, Hmm. paham Pak. Oke. Terima Ya. kasih ya Pak Oke. pencerahannya. Ya, Tuhan Berkati berkati. Pak. Ah, ini pertanyaan macam-macam ya. Ada pertanyaan yang bagaimana orang Kristen yang poligami dan sebagainya itu tidak sesuai firman Tuhan ya. Tetapi kita juga lihat kasusnya dulu. Kasusnya bagaimana? Mungkin poligaminya itu sudah tua terus baru jadi Kristen ya. Ya sudah bertobat saja. Jangan masih muda merencanakan poligami. Nah, kalau itu ya salah ya. Makanya kita itu tidak boleh menghakimi sih. Orang lain kelihatan salah ya. Kan kita nggak tahu bagaimana kasusnya sebenarnya. Tapi firman Tuhan tetap benar. Itu yang saya bisa sampaikan karena kalimatnya pendek, jadi saya nggak bisa jawab sampai detail. Satu lagi terakhir, Pak Oto, silakan Pak. Salam Pak Wignon. Shalom. Satu pertanyaan yang saya nggak bisa jawab juga pas anak saya ditanya sama temannya dan kemudian anak saya tanya kepada saya juga nggak bisa jawab. Pertanyaannya ini memang kita belum masuk di situ, tapi saya beranggapan pasti Pak Wignon tahu. Silakan. Pada waktu Sandrak, Mesak, dan Abednego ada di dapur api, itu ada 3 orang waktu dilihat sama penglihat. Terus itu ada 4, yaitu itu bukan Daniel. Pada saat itu Daniel ada di mana, Pak? Pak, itu kan nanti ke depan dibahas detailnya Pak, jangan sekarang Pak. Itu makanya saya tahu Pak. Iya, makanya itu nggak lama lagi kan. Saya Daniel. sudah ngomong sama anak saya Pak. Itu saya temanya jelas nanti Sadrak, Mesak, Abednego gitu. Nah, di dalamnya baru kita bahas itu siapa. saya mengerti, tapi dia bilang tolong tanyakan sama Pak Wignon. Kasih tahu anaknya sabar. Ya. Thank you. Oke. Tuhan berkati, Pak. Ya, Tuhan Maafkan berkati. saya bertanya itu. Ya. Karena Oke, baik. Malam ini cukup banyak pertanyaannya dan menarik-menarik. Sungguh menyenangkan ya bisa belajar bersama-sama. Oke, kita sudahi. Mari kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk malam yang indah ini. Biarlah kami boleh belajar bersama, melalui tanya jawab juga, sangat memberkati. Terima kasih Tuhan, biarlah seluruh hidup kami boleh kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ajari kami untuk melakukan bagian kami masing-masing. Bertanggung jawab. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.